kita akan lanjutkan majelis taklim kita yang berkaitan dengan bab-bab menikah dan berlanjut pada halaman 469. Halaman 469 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca suratul Fatihah dengan harapan Allah selalu beri istiqomah kepada kita dan Allah berikan pembukaan hidayah ke dalam hati kita dan semua keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pada bab hubungan anak yang disusui dengan suami wanita yang menyusui. Benar ya, sampai itu ya. Halaman 469 ya. Wa yasiru zaujuha aban lahu. Suami wanita yang menyusukan, yang menyusukan kan wanitanya bukan suaminya ya. Menyusukan susunya kepada anak yang disusuinya itu menjadi ayah bagi anak tersebut. Wanita yang menyusui seorang bocah atau seorang anak yang sudah memenuhi dua syarat di atas. Kemarin dua syaratnya umurnya kurang dari 2 tahun, kemudian 5 kali kenyangan, itu dua syarat itu, otomatis menjadi ibunya. Di dalam Al-Quran terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan hubungan antara anak dan ibu rodok atau ibu sepersusuan, seperti ayat wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu yang tinggal sesusuan, Quran surat An-Nisa. Suami wanita yang menyusui anak otomatis menjadi ayah si anak tersebut. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi SAW, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana alayya Aflah akhu abi al-Quraish ba'dama unzila al-hijab faqultu la adzinu lahu hatta asta'dzana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna akhahu Abul Qais laisa huwa ardu'atni, ila akhiril hadis. Yang artinya, sesungguhnya Aisyah telah berkata, Aflah saudara Abu Qais minta izin menjumpai saya ya, sesudah ayat wajib diturunkan. Ayat hijab ini kurang ini ya, ayat hijab wajib diturunkan. Saya tidak mengizinkannya masuk sebelum saya meminta izin kepada Rasulullah SAW, karena saudaranya Abu Qais bukanlah orang yang menyusui saya. Yang menyusui saya adalah istri Abu Qais. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah, lalu saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, Aflah saudara Abu Qais minta izin menjumpai saya, tapi saya menolaknya sampai-sampai meminta izin kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, apa yang mencegah kamu mengizinkan pamanmu? Saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya si laki-laki itu bukan orang yang menyusui saya. Orang yang menyusui saya adalah istri Abu Qais. Nabi SAW bersabda, izinkan ia Aflah masuk. Izinkan ia atau Aflah masuk, ia adalah pamanmu, semoga engkau beruntung. Jadi urutannya begini. Kan Sayyidah Aisyah kan menyusu kepada istrinya yang namanya siapa tadi? Abu Qais ya. Abu Qais. Nah, ini punya istri ya.
Nah, ini menyusui istri Nabi yang bernama Aisyah. Ya, kemudian Abu Qais punya saudara yang bernama Aflah. Nah, saudara ini entah kakaknya, abangnya Abu Qais atau adiknya, yang penting saudaranya ya. Nah, berarti kan tadinya Aflah ingin sowan kepada Aisyah. Lah Aisyah tidak menyusu kepada istrinya Aflah, tapi menyusu kepada istrinya Abu Qais. Nah, akhirnya saking hati-hatinya Aisyah tidak mengizinkan Aflah untuk menemui beliau setelah diperintahkannya untuk berhijab atau menutup aurat secara sempurna. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ini Aflah ingin ketemu saya, sedangkan yang menyusui saya itu kan istrinya Abu Qais, bukan istrinya Aflah. Maka baginda Nabi mengatakan, izinkanlah, itu adalah paman kamu. Maksudnya paman sepersusuan. Gitu. Ini jadi pamannya Aisyah dari arah Rodho atau sesusuan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Hal-hal yang diharamkan, ya, wa yahrumu alal murdha'i at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu alaihi at-tazwij ilal murdhi'i wa waladihi duna man kana fi darajati au a'la tabaqatan minhu. Haram bagi anak yang disusui mengawini perempuan yang menyusuinya dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut, hubungan saudara maksudnya. Dan haram juga atas perempuan yang menyusui mengawini anak yang disusui dan anak-anaknya, tetapi tidak haram mengawini orang-orang yang sederajat dengan anak yang disusui seperti saudara-saudaranya atau orang-orang yang lebih tinggi daripadanya seperti ayah, paman dan kakeknya. Ringkasnya, semua orang yang haram sebab adanya hubungan nasab, haram pula dengan sebab adanya hubungan persusuan, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuharrimu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram dengan sebab persusuan apa saja yang haram sebab nasab. Ini saya ulang lagi tentang nasab ya, biar lebih jelas. Dalam Al-Qur'an kan hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Ibu ummahatukum wa banatukum. Nah, anak perempuan. Anak PR gitu aja ya. Hurrimat alaikum wa akhawatukum. Kemudian nah ini anak perempuan. Nah, ini misalkan punya saudara ya, saudari. Ini kan apa? Ya, anak perempuan lagi ya. Ini satu, ini dua misalkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Ayatnya juz 5. Juz 4 terakhir. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Jadi ammat di sini ini bentar. Ini punya ayah ini berarti sini ya. Ibu plus bapak. Nah, nanti cabangannya bapak ini punya saudari, ya toh? Saudarinya bapak, ibu ini punya saudari juga. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya ammah.
Ammah itu bibi dari arah ayah, sedangkan saudari yang arahnya ibu namanya adalah kholah. Kholah ini ammah. Kalau dalam bahasa kita kan sama kan, tante atau bibi ya. Nah, atau kalau nama istilahnya wong Jawa kan bule, bude, pupuh. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi saudarinya ayah ini namanya adalah ammah, saudarinya ibu namanya kholah. Jadi misalkan di sini anak yang ketiga laki-laki gitu kan, biar mudah. Ini anak ketiga. Nah ini kan berarti si anak laki-laki ini kan haram menikah dengan ibunya. Kemudian anak laki-laki juga haram menikah dengan saudarinya. Nah anak laki-laki ini punya bule, punya bude dari arah ibu atau dari arah ayah, yang dalam bahasa Arabnya kholah dan ammah, ini juga haram. Kemudian wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi, wa banatul ukhti. Ini biar lebih mudah lagi. Anak yang keempat ini laki-laki juga. Ini keempat, ya. Nah sekarang wabanatul akhi ini punya anak perempuan. Nah, berarti ini kan cucu ya. Kalau dari sini kan cucu perempuan. Cucu perempuan, nah ini juga punya cucu perempuan misalkan, punya anak berarti kan. Nah ini punya cucu juga misalkan, ya. Punya anak sudah kawin, ya punya cucu perempuan semua. Nah ini kan berarti hubungannya ini anak yang ketiga dengan anak yang keempat, misalkan sudah sama-sama nikahnya, ini punya anak laki-laki, berarti wabanatul akhi, anak perempuannya saudara dia yang sekandung ataupun sebapak atau seibu, itu sama hukumnya. Nah ini cabangan-cabangannya begini. Ini saya buatkan begini karena nanti ada hubungannya dengan nasab yang sepersusuan. Jadi misalkan ini tadi di sini ada orang lain, anak bayi. Bayi ini menyusu kepada ibu ini. Ini ketika dia mungkin hamil yang keberapa begitu. Lah si bayi ini menyusu kepada ibu ini. Misalkan ini ada orang lain ya. Ini ayah dan ibu. Dia menurunkan seorang bayi. Lah ketika masih bayi dia menyusu kepada orang ini. Ini langsung dia menjadi ibu firrodho, atau yang dikatakan murdi atau murdiah, ibu yang menyusui. Nanti otomatis semua rangkaian ini menjadi familinya si anak bayi ini. Ya tinggal sekarang kalau ini anak bayi ini misalkan perempuan ya, misalkan berarti kan dia hubungannya dengan ayah ini. Mana tadi? Oh bapak ini dengan ini. Nah ini menjadi ayah sepersusuan. Berarti si ayah ini haram menikah dengan si bayi ini apabila sudah dewasa. Kemudian si bayi ini ya ketika menyusu kepada ibu ini kan punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Lah ini menjadi saudaranya semua. Nah, jadinya kan panjang. Makanya kemarin saya bilang, mohon kalau menyusukan seorang bayi disaksikan. Bahkan kalau sekarang mungkin bisa-bisa disertifikatkan. Biar nanti kalau dia gede dewasa tidak terjadi pernikahan yang dengan saudara atau saudarinya sepersusuan. Gitu. Jadi apa yang haram dengan sebab nasab ini menjadi haram pula dengan sebab susu. Ya beda. Ya, nanti misalkan bayi ini mempunyai saudara atau saudari kan, punya saudara. Nah, punya saudara.
atau saudari. Misalkan kalau saudara, ternyata si ibu ini menjadi janda. Lah kok disenangi sama saudaranya bayi? Nah ini nggak masalah. Nggak masalah. Ya toh? Nggih. Saged dipun pahami nggih. Nah ini termasuk nggih monggo. Saya sama Mas Nanang itu saudara kandung. Nggih. Mas Nanang itu Punya istri? Enggak. Nggih. Mas Nanang ini disusukan kepada istrinya Pak Karno. Nggih. Otomatis dengan anaknya Pak Karno kan sepersusuan. Nggih. Terus saya nikah dengan anaknya Pak Karno boleh? Boleh, karena yang disusukan hanya Mas Nanang kan. Nah, jadi yang haram nanti ya Mas Nanang menikah dengan putrinya Pak Karno. Kalau jenengan kan tidak ada hubungan. Kalau anak ponakan, Anak keponakan disusui dengan ponakan mirip, ya kan? Ponakan saya disusui dengan istri saya. baik, saya gambar aja biar jelas ya. Mustafa. Berarti keponakan jenengan punya saudara. Iya, Misalkan namanya sinten? bisa. Aisyah. Saudari berarti. Niki saudari ini jenengan ya. Saudari nama keponakan? Yang mana? Sing Aisyah. Saudara perempuan. Saudara sekandung jenengan. Iya, terus punya anak, dan itu disusui istri saya. Aisyah ini punya anak bayi. Lah ini kan dengan jenengan kan mahram. Karena Aisyah kan sebentar. Aisyah niki ponakan apa saudari jenengan? Saudari. Nggih. Terus punya bayi, disusui oleh istri jenengan. Nah ini walaupun tidak disusui kan Misalkan kemudian saya punya anak nih. nggih. Anak saya laki-laki perempuan, nikah dia. Boleh? Anak jenengan Laki-laki. laki-laki nggih. Ini perempuan nih yang disusui. Bayi perempuan. Ya nggak boleh. Kan si bayi kan sudah disusui oleh istri jenengan. Sedangkan jenengan punya anak laki-laki. Ini kan berarti hubungannya saudara sepersusuan. Kalau misalkan tidak susuan, Kalau tidak sepersusuan antara bayi ini dengan ini kan hubungannya sepupu. Sepupu sudah bukan mahram. boleh menikah. Boleh. Nah. Yeah. Kalau umpama saudara kandung, terus istrinya meninggal terus suaminya meninggal saudara. Bentar. Kita gini aja. Misalkan nyata naon nggih Zaid. Zaid punya saudara namanya Salim misalkan. Nah, ini saudara. Nggih. Zaid punya istri namanya Fatimah misalkan. Nah, Fatimahnya Zaidnya meninggal, diteruskan oleh boleh karena ini kan ipar bukan mahram. Boleh. Nggih. Karena Fatimah ini adalah istrinya masnya atau abangnya, ini bukan mahram. Diambil adiknya boleh, tapi dengan syarat Zaid meninggal atau cerai. Nah, atau cerai. Dua pertanyaan. Nggih. Yang pertama, apakah saudara persusuan dan Ya. nasab itu dihukumi sama? Dihukumi sama di dalam haram menikah yang sesuai dengan pohon-pohon nasab ini. Terus yang kedua, Ya. sejauh mana batasan ini diharamkan untuk menikah sampai pada cucu atau sampai pada cicit? Kalau ayatnya di situ sampai anak turunnya. Oh berlanjut. Iya, berlanjut. Tapi kan berlanjutnya kepada ibunya ini. Misalkan bayi ini laki-laki kan. Nah, bayi ini laki-laki, punya anak laki-laki lagi. Berarti kan bayi ketika sudah dewasa punya anak laki-laki kan berarti cucunya si ibu yang menyusui. Kalau seandainya ibunya umurnya masih panjang, ini punya cicit, nah, punya cucu berarti ya. Bayi ini anaknya laki-laki misalkan, nah, menganakkan laki-laki. Nah ini punya anak laki-laki lagi. Nah ini hubungannya dengan ibu ini terus berlanjut sampai
Sampai kalau ya haram menikah dengan si ini. Tapi ini kan mustahil akli ya, mustahil. Nah, secara logika itu kan paling ini sudah meninggal kan. Ya. Masa dia mau menikah dengan cicitnya si bayi yang dia susui kan insya Allah ya jauh dari kemungkinan lah gitu, jauh dari kejadian yang nyata gitu. Ya. Jadi itu sebatas ke arah ke bawah, atau ke arah atas begini. Ibu ini punya ibu lagi kan. Nah, berarti ibunya si ibu yang menyusui ya, yang ibu yang menyusui ini dengan si bayi ini kan hukumnya adalah mbah putri tapi dari arah sepersusuan. Ini bahasa lainnya muhrim tadi. Ya, mahram. Nyuwun sewu, bahasa yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram umroh atau haji. Iya, beda. Nah, dalam bahasa Arab dinamakan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram, yang naik haji atau naik umroh itu. Nah, ya itu namanya muhrim. Nah, mungkin selama ini yang familiar itu muhrim ya. Nah, bolehlah kita rubah sekarang. Jadi yang benar menurut bahasa Arab adalah mahram. Yang ada hubungan mahram baik sebab nasab ataupun sebab sepersusuan. Adat Jawa Ustaz, ini adat Jawa ya. Iya. Kalau menikahnya antar punaan itu ada awu, ada yang misalkan saya punya anak laki-laki. Iya. Kemudian Saudara jenengan punya anak perempuan. Nah, kakak saya punya anak perempuan. ya. Ini abdul tidak nih? Ya selagi tidak ada hubungan mahram boleh. Cuman afdolnya itu adalah dengan yang lebih jauh nasabnya. Karena mohon maaf kalau masih hubungan masih dekat itu kan mohon maaf mungkin rasa cintanya itu kurang. Dan ketika seseorang membuat anak dalam keadaan rasa cintanya itu kurang, itu akan mengurangi kecerdasan anak yang diturunkan. Nah, Artinya orang Jawa itu melarang itu mungkin karena iya, mungkin karena hikmahnya ini. Ya. kan saya lihat ini kalau masyarakat umum jarang. Iya. Kalau kalangan pondok Iya, banyak terjadi di banyak terjadi. Ya. karena bahwa kalian Ya. Mohon maaf seperti kemarin pernikahan putrinya Ki Uzairon dengan putranya Pak Nur Thohir kan. Nah, itu kan hubungannya adalah mahram. Karena Ki Uzairon punya adik perempuan yang namanya Bunyai Fatimah atau Bu Fatim familiarnya kan. Nah, punya anak laki-laki menikah dengan putrinya Ki Uzairon. Nah, itu kan nggak ada hubungan mahram karena sudah sepupu. Ya. Maka ini tidak masalah. Cuman ya mungkin dulu orang Jawa melarang karena memang di antara hikmahnya ketika menikah yang masih dekat nasabnya itu kan rasa cintanya atau rasanya karena masih dulure dewe gitu ya. Nah, itu kurang sehingga nanti akan menurunkan anak yang kecerdasannya itu kurang atau mungkin anaknya sakit-sakitan atau bagaimana gitu. ini kejadian di keluarga saya. Iya. Ada orang saya ini suka dengan anak saya nggak kasih. Ah. Jangan. Iya. Saya takutnya begini nanti Iya. kalau terjadi apa-apa akhirnya kakak beradik jadi Ah, itu iya. pikir saya. Iya. Nggak usah. Iya. Nah. Ya nggak apa-apa. Kalau anak perempuan jenengan kan mengwalinya kan jenengan, itu hak jenengan. Nah, kecuali kalau sudah dalam keadaan janda, itu nanti yang paling cocok dan paling pas yang menentukan siapa yang menjadi suami saya itu diserahkan kepada anak perempuan. Kalau janda. Kalau anak kita janda. Oke, misalkan anak jenengan janda perempuan, mungkin suaminya sudah menceraikan atau meninggal, nah itu nanti jenengan sudah tidak punya hak untuk memaksa dia lagi. Pokoknya kamu harus nikah dengan fulan, pilihan saya enggak. Itu pilihan dia. Ya mungkin hikmah-hikmah yang di luar naluri kita lebih banyak lagi ya. Itu sebatas hikmah yang saya ceritakan tadi. Iya mau Pak. Kalau kita kakak beradik laki sama laki punya anak sama anak bisa nikah. Jenengan bentar, misalkan Pak Nanang, ya toh? Punya saudara namanya siapa? Namanya bagus. Bagus misalkan ya. Terus? Saya punya anak yang dia punya perempuan, saya punya laki. Oh, jenengan punya anak laki-laki. Nah. Terus ini punya anak perempuan.
Nah, ini sama yang ditanyakan Pak Jim Mustafa, sepupu boleh. Ya, boleh. Enggak, katanya kan ada yang ingat kalau saudara laki-laki nggak boleh. Kalau Nah, itu secara adat saja itu mungkin Pak ya, atau mitos yang diyakini aja. Ya. Oke. Ya, sebaiknya kalau bisa menghindari, ya, silahkan cari yang lain. Karena itu tadi saya ceritakan, karena ketika menikah masih hubungan nasab atau hubungan saudara itu masih dekat, itu mungkin rasa cintanya kurang sehingga ngefeknya kepada anak turunnya. Ya, ini cukup jelas ya hubungan nasab ini ya. Ya. Laki-laki saudara laki-laki Oke. itu punya anak laki-laki dan perempuan. Itu kalau Ini sama tadi ini, misalkan Pak Nanang dengan Pak Bagus kan, saudara laki-laki sama sesama saudara ya. ini umpama yang Pak Nanang ini bapaknya istri perempuan itu ya punya anak perempuan, terus sudah meninggal. yang meninggal Bapaknya perempuan. Bagus. ini meninggal. Ya, ini kan punya anak perempuan terus Kemudian bapaknya sudah meninggal. Walinya nanti apa enggak? Mana itu? bentar. Ini yang anak perempuan kalau hubungannya wali, ya itu wali nanti beda. Wali itu apabila ini yang bapak aslinya sudah meninggal, ini kan masih punya paman kan. Sekarang ini anak perempuan ditanya, punya saudara enggak? Nah, saudara laki-laki ya. Kalau saudara pasti laki-laki, kalau saudari perempuan. Kalau dia punya, yang menjadi wali saudaranya. Seperti mohon maaf, Gus Yusuf punya adik perempuan. Kan Gus Yusuf masih punya paman kan, dari arah ayah kan. Kiai Fatah dan Kiai Ubed, ya kan. Ketika adik perempuannya Gus Yusuf menikah, yang berhak menjadi wali kan Gus Yusuf. Nah, Gus Yusuf mewakilkan kepada pamannya Kiai Fatah atau Kiai Ubed gitu. Kalau yang bahasanya pancar wali gimana? Wah, ini pancar wali saya enggak istilah Jawa ini. Apa ini yang anak perempuan itu enggak pancar wali dengan anak itu? Bukan. Bukan, kalau dalam mohon maaf ya, antara ada Jawa dengan syariat jangan disamakan. Mungkin beberapa ada sesi persamaan, cuman kalau dalam syariat itu kalau anak perempuan ini punya saudara laki-laki, yang paling berhak menjadi wali akad nikah adalah saudara laki-laki dia sekandung. Umpama nggak punya baru kembali kepada paman. Dinikah sama anaknya ini, ya tetap nanti mewakilkan dia. Dia kan tidak boleh tidak boleh menjadi dua, itu nggak boleh. Satu orang menjadi dua wali. Boleh. Walinya orang lain, mungkin Pak Naib, KUA itu tadi ya, atau Pak Kiai Kampung gitu kayak. Tanpa persusuan itu statusnya bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita, anak angkat, anak adopsi istilahnya ya. Itu selagi tidak disusui oleh ibu yang mengangkat, ya tetap dihukumi orang lain. Makanya kemarin saya bilang, anak angkat itu hati-hati. Kalau dia itu anak angkat misalkan laki-laki, setelah dewasa atau balik kan tidak mahram dengan istri jenengan. Kalau jenengan punya anak perempuan juga tidak mahram dengan anak perempuan jenengan. Itu. Iya. Adik saya kan nggak punya anak. Iya. Nikah, punya anak, akhirnya ambil anak laki-laki. Iya. Mulai bayi. Iya. Nanti sudah Besar. besar kan Enggak mahram dengan ibu yang merawatnya. Lah biar mahram, misalkan jenengan punya istri, istrinya jenengan punya bayi, anak itu disusui. sudah nggak keluar. Iya, walaupun punya akte kelahiran, punya akte dari negara, ini kita bicara tentang syariat ya, bukan tentang tata hukum negara, bukan ya. Ya. Makanya perlu hati-hati kalau mengadopsi anak itu. Ya. Anak tiri beda dengan anak adopsi beda. Nanti kalau anak tiri itu kan dihukumi mahram. Misalkan jenengan nikah dengan seorang janda. Lah, ya kan, misalkan kan. Terus janda itu punya anak perempuan. Sebelum jenengan duhul dengan istri jenengan, istri yang janda tadi, jenengan
belum mahram dengan anak tiri itu. Nah, kalau sudah duhul atau sudah jima, nah itu nanti sudah mahram. Gitu. Ya. Yang janda karena tua mati. Iya. Terus nikah dan anak ini nggak boleh. Janda tua belum paham Ustaz. Oke, mohon maaf. Ini biar jelas harus digambar memang. Sila. Baik, ini anu nggih, permasalahannya Pak Nanang dulu nggih. Janda. Ya. Janda ini punya anak perempuan, ya toh? Lah, janda menikah dengan seorang laki-laki. Anu aja biar anu laki-laki itu aja nggih. Entah duda atau anu enggak masalah. Nggih, baik. Jadi si anak perempuan ini akan menjadi mahram dengan ayah tiri dia. Ya. Menjadi mahram dengan syarat ini sudah terjadi jima. Kalau belum terjadi jima, ternyata kok ayahnya melirik. Lah, anak wedok kok ternyata luwih ayu. Wah. Terus bagaimana? Sudah ini diceraikan. Pindah ke anaknya, boleh. Boleh. Asalkan belum dijima. Itu. Dari janda yang sakit-sakit. Lah. Sekarang kebalikan begini, misalkan ada janda punya anak perempuan, lah ini yang laki-laki ini menikah, gitu kan? Menikah dengan si perempuan, anak perempuan ini, lah ini kan langsung menjadi ibu mertua kan? Nah, ini menjadi mahram selamanya. Baik anaknya ini masih menjadi istrinya si laki-laki ini atau sudah mati atau sudah diceraikan, ini menjadi mahram. Jadi yang namanya ibu mertua selamanya menjadi mahram. Nah, selamanya. Walaupun cerai. Walaupun cerai, walaupun istrinya sudah mati. Gitu. Berarti nanti ke atasnya mbak-mbaknya juga termasuk mahram. Iya, termasuk mahram. Jadi, iya mahram. Gitu. Iya. Kalau bapak kan menjadi bapak mertua, gitu. Nah, itu mahram. Gitu. Iya. Kalau sudah dijima berarti kan mahram dengan laki-laki. Iya, mahram dengan ini. Kalau jandanya ini mati, kemudian laki-laki mengambil perempuan anaknya. Enggak boleh. Selama sudah dijima. Nah. Ini kalau sudah dijima ya menjadi anaknya, walaupun anak tiri. Yeah, baik. Anak angkat, ya. Itu mahram selamanya juga gitu. Iya, mahram selamanya itu. Begitu dia angkat, Bentar, ini ada yang tanya Pak Tris, monggo. ibunya kan jadi janda. Iya. Dia angkatnya nikah ibunya itu udah bisa. Boleh. Nah, kalau anak angkat dengan anak sepersusuan kan beda, ya. Jadi misalkan ada seorang ibu, ya. Nah, dia punya anak angkat. Nah, ini punya suami, kan? Suaminya mati. Lah anak angkatnya ini laki-laki kan? Nah, laki-laki terus setelah dewasa, lah kok senang sama ibunya? Ya boleh. Karena kan hanya sekedar anak adopsi, tidak pernah disusui kan. Ya kalau sudah disusui, ya ini beda. Kan ada kan misalkan seorang suami istri, dia itu punya anak perempuan semua. Nah, akhirnya apa? Saya kok ingin punya anak laki-laki, akhirnya mengadopsi. Tidak pernah disusui. Nah, setelah ini suaminya meninggal, ternyata terjadi kecocokan dengan anak angkatnya, ya menikah silahkan, boleh, halal hukumnya, tidak haram karena tidak ada hubungan mahram. Iya, monggo. Yang janda tadi. Nah. Lah. Anak tiri jenengan dengan anak Dia bawa dua, saya bawa dua.
Sebentar, kita buka di Al-Quran dulu ya. Yeah. Ini kayaknya ahli janda ini Pak. Bentar. Iya betul. Menolong umat Nabi ya, bentar. Ya. Waroba ibukum alaihi misalnya udah kalau tubihin, baik lam tahun. Wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Nah ini perlu saya mutolah lagi nanti. Jadi jenengan membawa anak, nah nanti hubungannya bagaimana gitu ya. Nah, nanti tawakuf dulu. Ya insya Allah. Saya jawab pertanyaan akan datang ya. Ya. Nah nanti kan masalah hukum nanti saya jawabnya salah nanti hubungannya di akhirat. Oke, baik ada yang tanya lagi Pak, monggo. Tadi boleh dinikahkan ya Pak Hanan. Masih anu. PR Pak. Baik ya. Ada yang tanya lagi tentang hubungan nasab ataupun sepersusuan ini? Kaitannya dengan waris tidak. Kalau anak sepersusuan tidak mendapatkan warisan. Kalau hibah boleh. Kalau warisan kemarin kan sudah saya terangkan ya. Yang namanya warisan adalah harta yang belum dibagi dari seseorang dan dia sudah meninggal dunia. Dan orang Jawa mungkin karena nasihat kiai-kiai atau ulama-ulama yang terdahulu itu kan sudah menjadi budaya, sebelum meninggal kan sudah wasiat. Nanti sawah yang sana untuk anak pertama, rumah yang sana untuk anak kedua. Lah itu nanti bukan warisan lagi, karena ini kan sudah diwasiatkan. Kalau saya meninggal dunia, nanti ini saya berikan, itu namanya wasiat. Jadi pemberian yang dikaitkan dengan kematian seseorang itu namanya wasiat. Dan itu menurut saya lebih aman seperti itu. Gitu. Nah ini yang saya saudara saja. Adik saya kan nggak punya anak. Ambil anak. Nah, waris dari orang tua saya yang dimaksudkan ini kan di Surabaya. Umpama adik saya itu meninggal, istrinya itu menghibahkan ke anaknya boleh. Sekarang yang dihibahkan oleh istri itu harta dari adik jenengan atau harta istri itu sendiri? Harta dari waris dari bapak saya. Ya nggak bisa. Itu kan miliknya adik jenengan, miliknya suaminya si perempuan atau adik ipar jenengan kan. Nah, jadi inilah yang banyak terjadi permasalahan di masyarakat itu. Jadi ketika orang itu misalkan sudah suami istri, gitu. Nah, ini kan biasanya suami membawa harta sendiri, ya toh. Harta dari ayahnya si suami ini. Kemudian si istri ini kan juga membawa harta sendiri kan. Lah ini kalau dalam syariat ya tidak bisa langsung campur menjadi milik bersama, tidak. Kalau harta yang dulunya warisan dari suami yang miliknya si suami, jadi istri tidak punya hak untuk memberikan, misalkan suami punya sawah, ya toh. Ini tidak boleh diberikan kepada anak itunya secara hukum begitu, kecuali kalau suami bilang, sudah dek, saya sudah saking cintanya saya kepada kamu, hartaku ya saya berikan kepada kamu. Nah ini lain. Kalau dia suami sudah bilang itu ya sudah, semua miliknya suami langsung menjadi miliknya istri. Lah kok ternyata istrinya berkhianat, mohon maaf kok terus di atas namakan sertifikatnya itu atas nama istri, ya sudah, suami ini sudah dada. Gitu. Makanya mohon maaf ya, orang-orang Arab itu dalam pengaturan harta ya, itu kan istri hanya diberikan nafkah bulanan atau mingguan atau harian gitu ya. Nah nanti kalau misalkan seperti itu, mohon maaf, itu memang istilahnya kesempatan besar suami untuk nikah lagi. Nah, karena kan harta suami gitu.
Jadi tidak bisa digegeri oleh si istri, kecuali kalau mang istri punya harta sendiri juga, itu juga suami tidak boleh ngutik-ngutik itu. Nah, kesempatan nikah lagi. Ini kaitannya dengan tadi Pak. Jadi biasanya ini terjadi juga. Biasanya bukan hanya tanah tapi tabungan. Dan tanah pun juga karena sayangnya pada anak tadi. Sertifikat itu namanya anak. Jadi seandainya apakah itu termasuk harta warisan yang bisa diberikan? Jadi kalau dalam syariat selagi tidak ada ijab qabul pemberian, misalkan seorang ayah bilang, "Nak, ini sawah yang di sana itu saya berikan kepada kamu." Itu tetap miliknya ayah, walaupun secara surat menyurat sertifikat sudah diatasnamakan anak. Nggak berhak. Kalau ayahnya belum melafatkan, "Nah, ini saya berikan kepada kamu," ini masih tetap miliknya ayah, walaupun dalam surat menyurat secara kenegaraan itu sudah atas nama anak. Jadi dalam akad itu kan memang harus ada ijab qabul kan. Nah, seperti jual beli juga itu sebenarnya saya beli gitu. Nah, kalau si kasir itu sudah melepaskan ya sudah. Itu terjadi katanya dengan masalah tabungan. Kalau tabungan ya misalkan jenengan itu memberikan nafkah, nanti kan bab berikutnya kan ada bab nafkah. Misalkan jenengan menjatah istri, setiap harinya dijatah 100.000 misalkan. Saking pandainya istri yang dibelanjakan hanya 70.000. Berarti kan masih sisa 30.000 kali dalam 1 bulan kan mungkin ada 900.000. Nah ini kalau sudah jenengan berikan kepada istri yaitu miliknya istri. Jadi nafkah yang diberikan kepada istri, saking pintarnya istri mengatur tidak dibelanjakan semua. Lah jenengan tidak punya hak untuk minta. Sini dek uangnya nggak bisa, uang itu sudah jatah nafkah dia kok, terus diminta lagi nggak bisa, itu haknya dia. Mohon maaf seperti banyak yang terjadi urusan mahar. Mahar ya. Mahar ini adalah haknya istri. Jenengan memberikan mahar berapapun, itu sudah menjadi milik istri. Jenengan nggak boleh ngutik-ngutik. Nanti istri kok mau memberikan kepada mertua jenengan atau kepada bapak mertua atau ibu mertua ya itu hak dia. Oh ini sudah miliknya dia. Nah kecuali kalau istrinya saking baiknya, Mas kelihatannya jenengan kok mau usaha nggak punya modal, sudahlah Mas kawinku saya rela untuk jadikan modal kerja. Nah maka ini sudah lain nanti. Ini kan berarti saking banyak istri menghibahkan atau memberikan mahar yang sebenarnya ini menjadi hak dia diberikan kepada suami. Yang kaitannya dengan itu istri tadi Ya. dan anaknya angkat. Ya. Nah, kemudian uang tadi itu atasnamakan anak angkat tadi. Ya bapaknya meninggal. Ya. Nah, ketika mengurus bapak ini tadi anak dari saudara ini. Ya. Bisa karena namanya ini. Ya itu kan kalau nggak bisa kan karena sudah kaitannya dengan tata hukum negara ya. Tapi kalau secara agama, selagi tadi harta yang dibawa oleh suami atau laki-laki meninggal tadi itu warisan dari mbah-mbahnya, dari ayahnya, sebenarnya secara agama masih milik keluarganya. Gitu. Jadi anak angkat tidak mendapatkan hak, yang mendapatkan hak adalah istri. Jadi ketika istri ditinggal mati suami dan hartanya si suami belum dibagi-bagi secara wasiat atau secara hibah, itu nanti istri mendapatkan jatah. Jadi kalau yang meninggal tadi itu misalkan tanahnya banyak ya, itu nanti saudara dia, keponakan dia, paman dia malah mendapatkan warisan dari situ, bisa-bisa seperti itu. Jadi intinya anak angkat itu tidak berhak. Ya, tidak berhak. Dalam agama tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, bahkan apalagi anak angkat, anak sepersusuan saja tidak berhak. Jadi disamakan itu dari segi nasabnya atau dari segi mahramnya tadi ya. Dan dari segi tidak boleh dinikahkan yang ada kaitannya dengan pohon-pohon tadi itu, cabangan-cabangan nasab tadi. Ya, baik. Ya, monggo. Ini kami ini profesi polisi. Iya. Itu kalau ngambil gaji melalui ATM. Iya. Ini saya lihat ada teman-teman ATM ini diserahkan sama istrinya. Iya. Ini statusnya bagaimana? Apakah ini harta ini memang sudah diserahkan? Ini penyakit juga ini. Iya. Saya sampaikan.
kan Iya. begitu, sebagian kasih istri bukan ambil ke perut, ini nggak akan dikasih istrinya. Iya. Jika cewek jaluan kunci ini, ini penyakit ini. Iya. Ini bisa diluruskan. Iya. Nah itu nanti tinggal ketika suami tadi menyerahkan kepada istri, akotnya itu apa gitu loh. Iya. Kembali lagi kepada akot. Misalkan D ini akotnya hanya untuk uang belanja, misalkan bayar listrik atau bayar uang sewaan rumah kontrak ya. Maka ya istri hanya boleh membelanjakan sesuai yang diizinkan oleh suami. Kalau seandainya ada kelebihan ya itu berarti masih miliknya suami. Karena kan yang bekerja suami dan istri itu mendapatkan hak hanya seukuran nafkah yang akan kita baca pada bab berikutnya. Iya, ya, harus dilafatkan. Tapi kalau misalkan sudah saking percayanya ya berarti ya sudah istri ya bebas, wong itu sudah diberi hak. Itu namanya suami istiqomah. Iya. Suami tapi istiqomah. Tapi berarti kalau anak angkat tadi dapat warisan secara agama syariat kan nggak boleh. Iya. Kalau dia secara negara diperbolehkan, berarti yang dolim. Ya kalau dolim ya tidak. Mungkin karena saking senengnya, misalkan ya saking senengnya tadi, ini anak kok mau saya rawat, kemudian mungkin saking akhlaknya bagus, akhirnya diberikan sebagian tanah, sebagian rumah oleh orang yang merawat dia. Ini kan namanya hibah atau hadiah. Warisan. Ya kalau warisan ya itu tadi sebenarnya ya tidak sesuai agama ya dolim. Ya makanya kan biasanya kalau orang setelah meninggal dunia kan ada musyawarah keluarga kan. Gitu. Misalnya dikuasai sama anak angkat kalau nggak punya anak sama sekali. Iya. Anak angkat satu. Iya. Jadi hartanya biasanya kan diserahkan ke anak angkat itu. Nah itu kurang benar itu, pengaturan seperti itu kurang benar. Jadi anak angkat mungkin diberi secukupnya saja. Iya. Karena mungkin dia nanti yang akan berjasa mendoakan bapak angkat dia, ibu angkat dia, gitu. Karena telah merawatnya dari bayi sampai dewasa. Gitu. Kalau dia nggak punya ini harta peninggalan tadi, untuk saya keluarga kandung. Kalau dia tidak punya anak dan belum mewasiatkan dan belum menghibahkan atau mewakafkan, yaitu nanti kembali kepada ilmu warisan. Warisan kan kalau si orang yang meninggal punya bapak, punya ibu, ya itu nanti bapak ibunya dapat, punya saudara laki-laki ya saudara laki-lakinya dapat. Bahkan kalau saking banyaknya harta, kalau dia punya keponakan, ya mungkin keponakannya juga dapat. Gitu. Berarti anak angkat itu Nggak punya hak sama sekali untuk mendapatkan warisan. Dan kecuali dengan akad hibah atau hadiah. Gitu. Sebenarnya begitu. Cukup jelas ya pelajaran hari ini ya. Alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang masih ada nggak di Arab atau di Masih. Mohon maaf seperti keluarga intern kita di Al-Fatah ada yang adiknya Guzam ya. Dan sudah 10 tahun menikah kan tidak punya anak kan. Akhirnya yang suaminya yang namanya Maulana Ansori mupu ponaan, anaknya adiknya. Sebenarnya biar jelas gambar. Ini contoh kenyataan yang ada di keluarga ini dan untuk jadi begini. Nah ini punya saudara namanya Lukman, Pak Lukman. Nah ini Pak Ansori ini pertama sudah 10 tahun, nah, ini nggak punya anak. Nah ini yang Pak Lukman menikah terus punya anak perempuan. Nah akhirnya apa? Terus istrinya Pak Ansor ini punya saudari. Nah ya kan. Lah anak perempuan ini dipupu oleh Pak Ansori. Terus ketika dipupu, ini kan sebenarnya perempuan ini juga kan mahram dengan Pak Ansori kan karena keponakan kan. Nah akhirnya terus
biar lebih mahram lagi, nah, hubungan mahram itu kan disusui, nah disusui oleh ini saudarinya ini, saudari istrinya. Itu. Nah yang ajib itu yang aneh setelah mupu anak itu mungkin berkahnya ngopeni bayi tadi, ngopeni keponakan tadi kan. Nah ini akhirnya punya anak perempuan. Terus punya anak perempuan lagi, terus punya anak laki-laki, ya. Enggak nikah lagi. Ya. Dan memang dulu mohon maaf, Ki Uzaron juga pernah bilang sama Pak Ansori, sabaro 10 tahun. Dan itu begitu dites hamil itu pas usia 10 tahun dari ngendikannya Ki Uzaron. Ini sabar, gitu. Sabaro 10 tahun. Itu pas ketika tes kehamilan itu pas hari yang ke 10 tahun. Punya anak terus-menerus ya? Punya 3 sekarang. Sehat semua. Yeah. Alhamdulillah. Cukup jelas ya? Ya alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.